4 persiapan sebelum renovasi rumah. Ini diskusi kita dalam tamu kita Mitra Muslim bersama Zamzam Renovasi. Hari ini bersama CEO sekaligus founder Zamzam Renovasi Pak Arif Fahrudin ST dan juga Customer Care Zamzam Renovasi Bapak Roni Santoso ST. Anda bisa bergabung dengan kami line telepon 0315624555 atau melalui WhatsApp 0855300938 ya. Atau juga bisa ke komentar live YouTube Suara Muslim TV. Seperti ada yang berkomentar nih, Masya Allah, semoga Allah memberikan kelancaran dan keberkahan katanya. Ini habis dengar value dari Zamzam Renovasi tadi ya. Amin. Nah biasanya keluhan-keluhannya atau yang diinventarisir dari emak-emak nih Pak Roni ya, apa saja tuh yang masuk ke Customer Care Zamzam Renovasi? Baik, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Muslim yang berbahagia, Alhamdulillah kita bisa membersamai di Radio Suara Muslim. Insya Allah kita akan memberikan pelayanan yang optimal. Insya Allah kita memberikan sesuatu yang sesuai yang diharapkan. Jadi begini, banyak yang terjadi di kondisi di lapangan, terutama ibu-ibu ini, emak-emak ini yang banyak curhat begitu, karena kita ada forum konsultasi yang memang kita gratiskan. Kita akan kunjungan, kita akan lihat langsung ke lokasi. Banyak masalah yang di sana, terutama ada beberapa hal terkait banjir. Banjir ini bisa dari luar karena leveling jalan dan rumah yang sudah tidak ideal, rumah lebih rendah ataupun setara dengan level jalan. Ada yang banjir juga yang berawal dari nyumber istilahnya, nyumber dari dalam rumah ini. Itu seperti itu. Nah, ini apa yang sekiranya bisa kita lakukan, kita perbaiki sehingga mengatasi masalah tersebut. Banyak masalah-masalah yang lain, termasuk ada atap yang roboh, amblek, istilah Jawanya amblek begitu ya. Karena apa ini penyebabnya, itu nanti kita survei langsung di lokasi. Seperti itu. Ada juga yang pondasi miring karena ketarik dari bangunan rumah dari sebelah yang sudah 2 lantai sehingga pondasinya lebih besar, lebih kuat. Ya, rumah customer ini masih 1 lantai ini akhirnya ketarik sehingga miring. Oh, bisa gitu ya? Bisa, ada patahan-patahan tembok, ada pintu jadi miring juga karena ketarik itu. Ini ada problem-problem yang sangat mendasar juga. Seperti itu. Ada yang mungkin dari kebutuhan ibu-ibu itu pengen nambah luas dapur, nambah ruangan, memindah kamar mandi sudah tidak sesuai begitu, kepingin ruangan lebih lega seperti itu, Mas. Oh, ini kok terasa gelap gini, pencahayaan kurang bagus atau ventilasi sirkulasi udara yang kurang ideal seperti itu. Ini akan kita berikan konsultasi, akan kita berikan saran-saran, kita tinjau lokasi, dan ini kita berikan semuanya free, gratis dari Zamzam Renovasi, insya Allah. Untuk surveinya itu semuanya free gitu ya? Semuanya free, Mas. Jadi alurnya mungkin setelah nelpon ke Zamzam, kemudian keluhannya apa atau inventarisi keluhan tadi, kemudian berikutnya tim Zamzam akan datang mensurvei. Betul, akan kita jadwalkan, survei. Yang lebih memudahkan, misalkan tidak bisa di hari efektif, bisa di hari Sabtu atau bahkan hari Ahad bisa. Bisa di weekend juga. Iya, seperti itu. Jadi kita pelayanan full day begitu istilahnya. Jadi tim Zamzam ini 7 hari dalam seminggu ya? Insya Allah, insya Allah. Artinya kita komunikasikan waktu, tapi untuk jam mungkin lebih efektif tidak di jam malam kalau untuk kondisi survei konsultasi begitu. Ya, dan yang selama ini melakukan konsultasi ataupun juga menjadi klien customernya ini memang dari wilayah mana saja? Untuk wilayah kerja kita saat ini kantor pusatnya masih di Surabaya di Sukolilo Dian Regency 2 ini. Tapi wilayah kerja kita mencakup di wilayah Gresik, Surabaya, dan Sidoarjo. Seperti itu. Jadi cakupannya ini ya? Cakupannya mungkin sedikit di area Bangkalan yang dekat dengan Surabaya. Gitu. Jadi Mitra Muslim mungkin yang saat ini juga mendengarkan di kota-kota atau daerah-daerah yang disampaikan tadi di Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Bangkalan gitu ya. Ini masih bisa di cover oleh Zamzam Renovasi. Kalau misalnya dari Lampung, misalnya dengan kejauhan.
Ini untuk pengembangan insya Allah. Pengembangan ini sudah disiapkan oleh Zamzam. Amin. Pak Arif bisa sedikit memberikan gambaran begitu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Adalah dalam grand design kami, insya Allah kita akan mengembangkan di kota-kota di seluruh Indonesia, insya Allah. Dengan tentu dengan pentahapan ya. Dan jadi kita sudah ada berapa benchmark bagaimana untuk atau studi banding lah bagaimana untuk mengembangkan jasa kita ini sebagai kontraktor, kemudian nanti kita juga sebagai developer itu bisa berjalan di 2 unit bisnis ini. Dan insya Allah selama ini kan kita juga mengcoverage area kita itu selama ini Kediri, Tulungagung, Blitar, kan begitu, Pasuruan. Ini insya Allah kita sudah terbiasa kemana-mana begitu. Jadi nanti insya Allah langkah pertamanya itu adalah di sekitar Surabaya, kemudian nanti kita kembangkan. Nanti dalam waktu dekat insya Allah kita akan ke area Malang dan sekitarnya, kemudian itu terus bergulir seperti itu. Oleh karena itu ada potensi, ada peluang, maka kita juga harus mempersiapkan kesiapan secara internal dulu di tim kami, insya Allah. Oke, begitu Mitra Muslim. Dan tadi kalau disampaikan ada langkah pertama inventarisir permasalahan. Tadi ada yang berhubungan dengan lingkungan yang banjir ya, atau ruangan yang sempit, pengen lebih luas ya, atau plafonnya bermasalah, atau tadi di fondasi bangunannya. Nah, kemudian untuk langkah berikutnya, apalagi harus disiapkan? Mungkin satu lagi sedikit Mas Nasir untuk Mitra Muslim yang terjadi di masyarakat pada umumnya ini, mungkin Mitra Muslim pernah mengalami, kemudian mungkin juga saudara atau tetangga itu ada cerita ketika membangun rumah atau merenovasi begitu, itu mereka tidak sesuai dengan keinginan. Artinya tidak jadinya ketika rumah jadi atau renovasi jadi ini di luar bayangan beliau. Oke, jadi inginnya seperti apa, kemudian jadinya seperti apa, beda ya? Berbeda. Jadi ini sering terjadi. Ini sering terjadi karena kelemahannya memang biasanya customer atau owner pemilik rumah ini menjelaskan kepada tenaga bangunannya itu penangkapannya berbeda. Keinginan customer dan tenaga pembangun ini berbeda. Penangkapan secara ekspektasinya berbeda. Karena apa? Mungkin hanya sekedar obrolan. Jadi di kita itu ada tahapan-tahapan khusus untuk mengatasi masalah ini, biar tidak terjadi dan nanti rumah itu akan terbangun sesuai dengan keinginan, sesuai dengan yang diidam-idamkan. Itu harapan kita, sehingga renovasi ini akan efektif. Jadi ada tahapan-tahapan yang memang mesti kita lalui untuk mewujudkan bangunan yang sesuai impian begitu, Mas Nasir. Pak Roni, jadi bagaimana caranya untuk mengurangi tadi adanya ketidaksesuaian antara harapan dan kemudian bangunan yang sudah direnov yang dilakukan oleh Zamzam renovasi ini? Baik, di tahapan kita di Zamzam renovasi itu ada pertama itu kita akan survei di lokasi, berikut kita akan konsultasi dan diskusi di sana. Jadi secara teknis pertimbangannya seperti apa, kemudian dikombin dengan keinginan owner seperti apa begitu, seperti itu. Jadi nanti ada survei itu kita akan gambarkan existing kondisi rumah yang nanti akan di bawah kita ada tim desain. Di sana ada tim desain itu ada di sana ada arsitek juga, ada tim estimator di sana. Kita jembatani, kita wujudkan sesuai dari apa yang dari hasil diskusi dan konsultasi tadi. Berdasarkan existing rumah yang sudah ada. Kalau ini bentuknya renovasi. Kalau bentuk baru, bangunan baru tetap bisa dan tetap kita akan gambarkan. Seperti itu. Gambar bentuk seperti apa tuh? 3D atau gambar di print atau? Betul Mas Nasir, kita akan gambarkan dalam bentuk 2D. 2D ini sudah dalam bentuk denah ruangan per ruangan, sudah lengkap dengan ukurannya, luasannya, kemudian seperti itu. Dan tidak cukup di situ, kita akan gambarkan 3D-nya. Kenapa? Karena bisa jadi ketinggian elevasi dari lantai ke atap itu keinginannya itu biar sama. Keinginannya 4 meter, 3,5 meter, ternyata yang terwujud aja 2,7 meter. Ini kan juga mempengaruhi
suhu udara di dalam Betul, rumah. tambah panas ya. Tambah panas, tidak terasa lega. Ini jadi yang sering menjadi keluhan-keluhan di masyarakat seperti itu. Jadi kita melakukan tahapan 2D itu di denah, kemudian sampai di 3D. Di 3D nanti kita bisa diskusi banyak, owner dengan tim desain kita. Jadi kita bisa masuk per ruangan di gambar 3D itu. Kamar mandi harus bentuknya seperti apa? Ini ibu-ibu yang sering, mama ini yang sering itu banyak detail request, ya, detail ya. banget. Pakai shower rain, hand shower itu ini mama itu. Okay. Kita bisa detail di situ. Sampai kepada tahapan setelah gambarnya sudah sesuai pas dengan rumah yang diimpikan, baru kita membuatkan rancangan anggaran biayanya, RAB-nya seperti itu. Ya, jadi dengan langkah-langkah seperti itu, ini insya Allah lebih terjamin antara yang diinginkan oleh customer dengan nanti hasil jadinya, begitu ya. Insya Allah. Oke. Begitu, Dan kalaupun misalnya ada sedikit dua dikit gitu ada ketidaksesuaian, bisa komplain juga atau gimana? Bisa. Jadi misalkan dari gambar yang pasti harus kita sepakati bersama dulu, harus sepakati bersama. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada perubahan-perubahan di luar gambar nanti yang sudah pada tahapan RAB dan MOU. Kita ada MOU setelah RAB, Mas. Oke. Ada perjanjian kerjasama pekerjaan seperti itu. Nah, kita tidak menutup kemungkinan ada tambahan atau perubahan nanti dalam bentuk adendum. Jadi di luar perjanjian itu. Kalau yang sudah di luar yang sudah disepakati kita bisa dan kita akan melayani itu. Baik. Oke, intinya tadi langkah-langkahnya sudah dipersiapkan agar tidak ada mispersepsi ya antara yang diinginkan customer dengan yang melaksanakan program atau rehabilitasi dan rehabilitasi renovasi maksud saya rumahnya dan juga pembangunan rumahnya. Oke, kita lanjutkan di sesi berikutnya Pak Arief dan juga Pak Roni serta Mitra Musim. Bagi Anda mungkin yang saat ini ya sedang ingin merenovasi rumah namun masih sibuk, tidak mau pekerjaan molor ya, dan juga takut mungkin budgetnya membengkak sehingga proyek rumah Anda terbengkalai, Anda bisa hubungi Zamzam Renovasi untuk mendapatkan konsultasi, bahkan ada survei gratis renovasi rumah Anda. Hubungi nomor WhatsApp 0811-354-0707 atau kunjungi website dan media sosial zamzamrenovasi.com, Instagramnya di @zamzamrenovasi dan YouTube Zamzam Renovasi.